Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ada sukacita siang hari ini, amin. Amin. Saya juga menyapa untuk Bapak Ibu Saudara yang beribadah melalui ibadah online. Shalom Bapak Ibu Saudara. Dan mari dimanapun saat ini kita berada, baik yang offline juga yang online, kita mau satukan hati kita. Hari ini kita mau datang dalam hadirat Tuhan, memuliakan Dia, menyembah Dia. Mari kita satu hati berdoa. Kami ucap syukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu, mengucap syukur untuk waktu yang terbaik yang Kau berikan pada hidup kami, Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu. Hari ini kami dapat kembali beribadah, baik yang offline juga yang online. Kami percaya Bapa, dimanapun kami berada, Yesus, penyertaan-Mu selalu ada untuk setiap kami. Engkau akan memberkati setiap kami Bapa melalui ibadah hari ini, Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau kuatkan setiap kami, Engkau hibur setiap kami yang saat ini berduka Bapa. Kami percaya ada kekuatan yang baru Bapa melalui ibadah pagi hari ini Bapa. Terima kasih kami serahkan sepenuhnya ibadah kami dalam tangan kuasa-Mu dari awal hingga akhirnya. Engkau bertahta bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita satukan hati kita mau datang dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah Dia. Haleluya Yesus. Mari berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Mari bersama saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Lebih lagi kita mau pujikan pujian ini. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindungan, Kau keselamatan kami Yesus, keselamatanku. Oh,
hidup kami. Haleluya Yesus. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Yes Lord. Dalam perlindungan Kau keselamatan kami Tuhan. Keselamatanku ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Ku indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Amin. Ku indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Amin. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah. Ku indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya Tuhan. Sungguh indah bersamamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami ingin selalu bersekutu, ingin selalu Tuhan memuji menyembah Engkau Yesus. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab hanya Kau saja yang layak, hanya Engkau Yesus yang kami tinggikan. Kami yakin Engkau hadir Tuhan, memberi kemenangan, memberi kesembuhan, memberi kekuatan. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Nikmati hadirat-Nya. Kami yakin Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dengan setiap
keterbatasan kami saat hari ini, dengan setiap situasi yang saat ini kami alami Bapa, mau terus berpegang teguh dalam Engkau, sebab kami yakin ada kemenangan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Yakin Kau hadir di sini. Mari dengan setiap imanmu pujikan pujian ini. Yes Lord. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab memiliki Allah yang sangat hebat. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang luar biasa. Kami tidak ragu karena kami punya Yesus yang memimpin kami. Tidak ada kata takut dalam menjalani hidup ini, asal bersama Tuhan Yesus. Sebab bersama Yesus kami sanggup melakukan segala perkara apapun. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Apa yang kami dengar pada hari ini dapat kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami menjadi kesaksian yang hidup di tengah masyarakat, khususnya di tempat kami hidup. Berkati kami yang mendengarkan dan juga yang menyampaikan. Semua sama-sama diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ora krungu. Sekali lagi saya ucapkan shalom Bapak Ibu. Nah, itu semangatnya udah kelihatan. Tidak ada alasan bagi kita untuk menyembah Tuhan walaupun apa yang menjadi halangan. Halangan apapun tidak bisa menghalangi kita menyembah Tuhan. Amin. Kalau kita belajar sejarah gereja, waktu gereja mula-mula itu mereka mengalami aniaya yang berat. Tetapi mereka berani berkata, tidak ada yang dapat memisahkan kasih Tuhan dari kami. Karena hanya Yesus yang sanggup memberikan kekuatan seperti itu kepada orang biasa. Kita orang biasa, tetapi ketika Yesus Kristus hadir, kita menjadi orang yang luar biasa. Amin. Pada pagi hari ini atau siang hari ini, kita akan belajar lanjutan firman Tuhan dari minggu yang kemarin, yaitu Bapak Gembala menyampaikan
gaya hidup orang percaya, penyemangat atau pemberi semangat untuk kita tetap kuat di dalam menjalani hidup ini, yaitu pertama di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Minggu kemarin sudah dibahas tentang bersukacitalah senantiasa. Kemudian minggu ini kita akan belajar tentang tetaplah berdoa. Dan minggu yang akan datang mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi tetaplah berdoa. Amin Bapak Ibu. Doa adalah nafas kehidupan kita orang percaya. Karena dimanapun kita berada, pasti kita memulai dengan doa. Apapun yang kita kerjakan, pasti kita mulai dengan doa. Karena doa adalah gaya hidup orang percaya. Sebab dengan doalah kita bisa mampu berdiri sampai hari ini menghadapi segala keadaan yang kita alami. Sebab dengan doalah kita mampu berkomunikasi dengan Tuhan untuk mendengarkan apa yang Tuhan kenankan untuk kita lakukan. Karena itu judul firman Tuhan pada hari ini adalah tetaplah berdoa. Kita buka di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayatnya yang ke-17. Hendaklah saudara selalu berdoa, tetaplah berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memberikan 2 versi terjemahan pada hari ini. Yang pertama dari firman Allah yang hidup. Di sana dikatakan hendaklah saudara berdoa. Hendaklah saudara berdoa. Berarti kalau ada kalimat hendaklah, itu harus dilaksanakan menjadi gaya hidup setiap hari. Kemudian di terjemahan baru, tetaplah berdoa. Artinya doa tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang percaya. Doa tidak bisa kita pisah-pisahkan dengan kebutuhan kita. Artinya doa itu menjadi kebutuhan utama orang percaya. Dan ketika saudara bekerja dimanapun, ketika kita beraktivitas sesibuk apapun, jangan lupa untuk berdoa. Amin Bapak Ibu. Sebab dengan doalah seseorang bisa mengerti apa yang akan dia lakukan itu berkenan apa tidak. Berikutnya coba kita lihat. Ketika kita berdoa, tentunya jawaban doa yang kita harapkan. Betul gak Bapak Ibu? Saudara berdoa ingin dijawab Tuhan atau enggak? Halo? Mau dijawab atau tidak doanya itu sebenarnya? Kita berdoa kan ada tujuan atau goal yang kita ingin capai, yaitu ada jawaban doa. Nah pada hari ini kita akan belajar jawaban doa versinya Tuhan. Yang pertama, sikap Tuhan terhadap doa manusia. Yang pertama, Tuhan tidak mendengar dan tidak menggubris doa itu. Nah Tuhan tidak mendengar dan tidak menggubris doa itu. Ora dirungokke, ora digagas. Wis sak karepmu, arep ngopo ya karepmu, gitu kata Tuhan. Mengapa itu bisa terjadi? Klik. Hal itu bisa terjadi karena orang yang belum percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, 1 Timotius 2 ayat 5. Akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi di dalam nama Yesus Kristuslah doa itu bisa sempurna. Tetapi orang ini hidupnya belum yakin akan kuasa Yesus Kristus. Ada orang Kristen yang masih mempertanyakan mukjizat Tuhan. Ada orang yang sudah percaya Yesus tapi masih berkata masa iya sih bisa, nah, gitu loh. Jadi kurang yakin, kayaknya kurang pol keyakinannya kepada Tuhan. Jadi di sini dikatakan dia tidak yakin dengan apa yang diucapkan sendiri. Padahal doa orang benar bila didoakan dengan sungguh-sungguh besar kuasanya. Kata orang benar ini adalah karakter orang tersebut benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Antara perkataan dan juga yang didoakan itu sejalan.
antara perkataan dan tindakan hidupnya sehari-hari tidak bertolak belakang. Jadi hidupnya itu benar-benar real, dia seperti itu. Tidak dibuat-buat gitu. Nah kalau kita berdoa, sementara hidup kita tidak benar, berarti doa kita memang sudah gak dijawab sama Tuhan. Karena bertolak belakang. Sebab Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus, Bapak Ibu. Kemudian mengapa Allah tidak mendengar, tidak menggubris doa-doa? Yang kedua yaitu ada dosa yang belum diakui. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Itu nanti bisa saudara baca di rumah. Kalau enggak, biasanya ayat ini berbunyi demikian. Bukan tangan Tuhan itu kurang panjang untuk menolong. Bukan kurang tajam pendengaran Tuhan untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara engkau dan Allahmu adalah dosamu. Jadi dosa yang memisahkan kita dari Tuhan. Ada contoh beberapa dosa yang belum diakui. Yang pertama, tidak peduli pada firman Tuhan. Bapak Ibu bisa baca di Amsal 1 ayat 24 sampai 31. Kemudian ada niat jahat dalam hati. Jadi doa itu kita nyampaikan doa kepada Tuhan, tetapi ada niatan yang terselubung. Niat yang jahat, yang tidak sesuai dengan karakter ilahinya orang percaya. Jadi kalau saudara berdoa begini, misalnya lagi sebel sama seorang, Tuhan, kalau boleh engkau cabut nyawanya. Nah itu, jadi ada yang terselubung, niat jahat. Nah itu doamu gak didengar oleh Tuhan. Masa Tuhan mau dipakai untuk menjadi pencabut nyawa? Kan tidak mungkin. Padahal Tuhan itu penuh kasih. Kemudian dosa yang belum diakui berikutnya adalah sombong rohani. Di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Di situ diceritakan, dikisahkan tentang Farisi dan pemungut cukai waktu berdoa. Orang Farisi bilang, Tuhan, saya rajin ibadah. Saya suka bayar persepuluhan. Seminggu 2 kali saya puasa. Tidak seperti pemungut cukai itu. Nah itu, sombong rohani itu adalah ketika dia mengetahui kekurangan orang lain itu sombong. Ketika dia tahu orang lain itu sombong, nah itu dia juga sombong, saudaraku. Definisi sombong tuh gampang sebenarnya. Ketika kita tahu kekurangan orang lain, ketika kita tahu orang lain itu sombong, nah itu kita juga sombong. Jadi sombong rohani susah ditebak karena mainnya ranah rohani, saudaraku. Kita kalau lihat di gereja penampilannya super wah, alim gitu, agung. Tetapi ketika kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari berbeda gitu. Di sini nggak ada, saya yakin. Semua di sini orang rendah hati. Amin Bapak Ibu. Di luar sana saja, di sini nggak ada. Ya, jadi dosa yang belum diakui itu sombong secara rohani. Kemudian tidak mau menolong orang lain yang membutuhkan. Jadi kita berdoa kepada Tuhan, sementara ada saudara kita yang kesusahan, kita enggak tolong gitu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini saya alami dalam pelayanan di desa Gumeng, saudara. Kita punya tetangga yang tidak seagama dengan kita, tidak sepercaya, tidak sekeyakinan. Ini sedang kami injili satu keluarga 4 orang, tolong doakan Bapak Ibu. Dia kekurangan karena terlilit hutang Bapak Ibu. Nek wong beda ya mungkin orang kota dengan orang desa. Wong desa ki pribahasane sak pedes-pedese lombok ijo pitu, ijik pedes omonge tonggo. Susah dikeproi, seneng diomongi. Nah gitu kalau di desa, kira-kira seperti itulah. Enggak tahu di kota beda kan, di desa sama di kota. Nah dia lagi keadaan susah, kemudian kita juga di rumah tidak sugih-sugih amat gitulah. Biasa kalau dibutuhkan rumah tangga itu adalah makan, betul? Makan hari. Kemudian kita hanya berbagi, bisa dikatakan sembako lah dengan orang ini. Tetapi ketika kita lihat orang itu susah kemudian kita berbagi, saya melihat orang ini merasa diberkati. Kemudian ketika kita menyampaikan Injil ke mereka, mereka enggak nolak. Karena apa? Dia lihat perbuatan kita. Amin Bapak Ibu.
Jadi kalau kita ngomongkan Yesus kepada orang lain, karakter Yesus dulu yang harus tampak dalam diri kita untuk dilihat oleh orang lain. Bukan ngomong Yesusnya. Dirimu dulu dilihat orang lain sudah layak, sudah benar apa tidak. Nah, kalau ada saudara menengadah tangan, berdoa kepada Tuhan, sementara ada orang kekurangan, engkau membiarkan orang itu kekurangan, kita berarti sama dengan orang yang munafik. Munafik itu mukanya nabi, pikirannya kotor. Ya kan? Jadi kalau ada orang yang kesusahan, ya ditolong. Itulah peluang kita untuk menyampaikan berita Injil kepada mereka. Sehingga doa kita tidak terhalang. Kemudian Bapak Ibu dikasih Tuhan, dosa yang belum diakui berikutnya adalah ada berhala, ada idola lain. Tuhan hanya dijadikan serep di dalam Yeremia 11:10-11. Jadi Tuhan hanya dipakai kalau saya butuh. Tapi yang saya idolakan adalah mungkin rumah saya, kekayaan saya, anak saya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya yakin dan percaya posisi Tuhan harus tetap nomor 1 dalam kehidupan rumah tangga kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Posisi Tuhan itu harus menjadi yang nomor 1. Jadi itu yang pertama yang menjadi sikap Tuhan atas menjawab doa. Yang pertama, Tuhan tidak mendengar dan tidak menggubris doa orang. Yang kedua, Tuhan mendengar doa tetapi tidak mengabulkannya. Ya, tadi dirungokke, terus ora digatekno. Dirungokne yang nomor 2. Didengar tetapi tidak dikabulkannya. Hal ini bisa terjadi karena yang pertama, apa yang kita minta itu tidak baik dalam pandangan Tuhan. Jadi apa yang kita minta itu tidak baik dalam pandangan Tuhan. Saudara pernah gak minta sesuatu terus ketika dipikir-pikir, contoh gini lah ya. Saya sendiri lah misalnya, saya berdoa Tuhan kirimkan mobil Fortuner. Lah saya orang gak bisa nyupir. Tujuannya apa gitu? Saya pengen gagah-gagahan. Ben dianggap gayeng, rodok gaul sithik. Engko nek yang nayu parkirannya rada ompo sithik gitu enggak? Itu enggak mungkin didengar oleh Tuhan. Karena apa? Tujuan kita sudah salah. Motivasi kita sudah salah. Ingin apa? Mencari pujian dari manusia. Jadi apa yang kita minta itu tidak baik dalam pandangan Tuhan. Tuhan mendengar tapi tidak mengabulkannya karena motivasi kita yang salah. Yang berikutnya, jangan pernah berpikir bahwa asal saudara beriman dan tekun, doa saudara pasti akan dikabulkan. Pandangan ini sangat populer pada zaman ini, tetapi salah. Ya. Juga jangan hanya menyoroti ya di dalam Matius 7:7 yang berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, dan menganggap bahwa Tuhan pasti mengabulkan permintaan apapun. Menganggap ya. Kemudian Matius 7:7 harus ditafsirkan dengan memperhatikan sebelum berikutnya itu di dalam Matius 7:11. Dan Matius 7:11 dengan jelas menunjukkan bahwa Tuhan hanya mengabulkan doa kita kalau permintaan kita itu baik, dan yang dimaksud dengan baik tentu baik dalam pandangan Tuhan, bukan dalam pandangan kita sendiri. Maka itu di doa Bapa kami kan diajarkan Yesus seperti ini. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Jadi kehendak Tuhanlah yang terjadi di dalam setiap permohonan doa kita, bukan kehendak kedagingan kita. Walaupun suka tidak suka kadang kita kayak memaksa Tuhan, betul gak Bapak Ibu ya? Mungkin kita kadang seperti memaksa Tuhan, tetapi izinkan mulai hari ini, Tuhan jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Yesus pun seperti itu. Kalau boleh, cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi.
Tuhan Yesus saja doanya ditolak loh Bapak Ibu, kalau tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Berikutnya, doa itu tidak sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak Tuhan. Jadi Tuhan mendengarkan doa tapi tidak mengabulkannya. Karena apa? Karena doa itu tidak sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Berikut. Doa itu hanya untuk memuaskan nafsu kita. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Seperti yang saya bilang tadi di depan Bapak Ibu, saya kepengen meminta mobil sementara itu bukan kebutuhan utama saya. Saya berdoa bahkan mungkin dengan suara nyaring ataupun dengan sambil numpang tangan di mobil orang misalnya. Karena itu bukan menjadi kebutuhan utama saya. Hanya untuk memuaskan nafsu kedagingan kita. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan begini. Kita di dalam doa itu bukan untuk meminta Tuhan melakukan kehendak kita. Tetapi kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi kalau apapun sesuatu kita rencanakan dalam kitab Yakobus katakan, libatkan Tuhan di dalamnya. Jadi apapun yang kita kerjakan, Tuhan yang punya acara di dalam kehidupan kita. Kita ini hanya alat dipakai oleh Tuhan. Kita ini hanya hamba yang dipakai Tuhan untuk menggenapi setiap rencana yang agung daripada Tuhan Yesus. Berikutnya. Tuhan mendengar doa itu tetapi menunda pengabulannya. Ini enggak enak ini kadang-kala ya. Yang ketiga ini, Tuhan mendengar tapi masih ditunda gitu. Seperti kalau kita kirim WhatsApp sama seseorang, dia lagi online tapi enggak dibaca gitu loh. Ya. Dia sudah baca atau sudah centang biru tapi enggak dibales gitu. Kira-kira gimana rasanya saudara? Lagi butuh tanya begini, wes lihat lagi online, dia udah centang biru, kok nggak dibales gitu saudara. Masih dipending, ditunda. Contoh kalau kita cari kerja, kemudian kita sudah masuk lamaran tapi nggak ada balesan. Sama sekali membuat kita resah dan gelisah menunggu di sini. Betul nggak saudara? Tuhan tuh mengajak kita itu ingin mengikuti jalan-jalannya saja. Karena jalanmu bukan jalanku, Tuhan bilang begitu. Kenapa Tuhan mendengar doa tapi menunda pengabulannya? Yang pertama, waktu Tuhan belum tiba atau karena Tuhan punya rencana dengan penundaan itu. Waktunya belum tiba. Contoh kisah Maria dan Marta di dalam kematian Lazarus. Sebetulnya Tuhan Yesus dengar enggak Lazarus itu lagi sakit? Bapak Ibu. Tuhan Yesus dengar enggak Lazarus itu sakit? Halo? Ragu ya? Tuhan tuh dengar kalau Lazarus itu sakit sebetulnya. Tetapi kalau Tuhan langsung datang hari itu juga, saya yakin mujizat yang biasa yang terjadi, yaitu apa? Lazarus sembuh. Betul? Tidak ada hal yang spektakuler di situ, saudara. Tetapi yang Tuhan Yesus lakukan adalah dia menunda 2 hari untuk tidak menjenguk Lazarus. Dan ketika Lazarus sudah mati, udah dikubur, Tuhan Yesus baru datang, unu. Terus apa yang dibilang Marta? Tuhan, seumpama kalau panjenengan wonten mriki, saudaraku iki ora mati. Tuhan jawab gimana? Enteng wae loh jawab Tuhan ini. Saudaramu tidak mati, dia masih hidup. Iya Tuhan, saya tahu, tapi dia nanti kalau sudah dibangkitkan. Antara pikirannya Tuhan dan pikirannya Marta berbeda. Sama dengan kita sekarang. Pikiranmu bukan pikiranku, kata Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan memerintahkan Lazarus keluar dari kubur. Nah, waktu Tuhan bilang Lazarus keluar dari kubur, yang di sekelilingnya pasti guyu. Hanya orang genep ge wong iki sitok.
Wis mati kok dikon metu katanya. Tapi yang terjadi adalah orang itu dibuat tercengang-cengang karena Lazarus bisa dibangkitkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jawaban doa ditunda oleh Tuhan, kita jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Tetap berharap kepada Dia karena Dia adalah sumber jawaban atas hidup kita. Dan Dia tidak pernah membiarkan kita mengalami kegalauan rohani, saudara. Tetapi Dia menguji supaya kita lebih tekun lagi mencari Dia. Contoh yang kedua yaitu Yusuf dalam Kejadian 40. Ya. Sekalipun tidak dikatakan bahwa Yusuf berdoa supaya Tuhan membebaskannya dari penjara. Ya di kisah itu enggak ada dia yang berdoa, tapi saya punya penafsiran dia berdoa sebenarnya. Tetapi jelas bahwa sebagai seorang yang rohani, ia pasti berdoa. Tetapi ternyata pembebasannya tertunda sampai 2 tahun. Tetapi dari penundaan itu muncul hal yang luar biasa, yaitu Yusuf menafsirkan mimpi Fir'aun sehingga akhirnya ia menjadi orang kedua di seluruh Mesir yang menolong dan menyelamatkan bangsa Israel dalam bahaya kelaparan selama 7 tahun. Ceritanya pasti beda kalau Yusuf langsung bebas, betul nggak Bapak Ibu? Beda ceritanya. Tidak ada lagi orang Israel itu dikasih makan oleh Yusuf. Mimpinya di awal nggak terjadi. Visi misi di awal nggak akan tergenapi. Kalau kehendak kedagingan kita diikuti oleh Tuhan, rencana Tuhan gagal semua atas hidup kita. Ternyata ketika ditunda 2 tahun, Yusuf jadi orang nomor 2 di Mesir yang bisa memberi makan saudara-saudaranya, bahkan seluruh rakyat Israel selama 7 tahun. Itulah hebatnya rancangan dan rencana Tuhan bagi orang yang berkenan kepada Dia. Sebab Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tujuan akhir kita di dalam percaya kepada Tuhan adalah untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 1 Tuhan berfirman begini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi level kita bukan lagi yang biasa, tetapi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian kata berkenan ini adalah diikuti dengan perbuatan yang benar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga selaras antara karakter kita yang benar dengan doa yang benar. Sehingga terjadilah mukjizat yang besar. Jadi tidak bertolak belakang. Tidak kontradiksi, gak selenco bahasa Inggrisnya, bahasa Jawanya. Jadi kita A, kita bilang B, sementara kita A gitu. Jadi tidak selaras. Mari hari-hari ini Bapak Ibu, coba selaraskan, konekkan semua antara karaktermu sehari-hari dengan bicaramu setiap hari dan dengan doamu yang kau naikkan kepada Tuhan. Pasti engkau merasakan perbedaan ketika sebelum kita selaraskan hidup kita dengan apa yang kita doakan. Sebab apa yang kita ucapkan itu juga doa. Sebab orang yang benarlah yang mengucapkan perkataan benar. Tidak mungkin karakter kita bisa dibuat-buat. Sementara waktu kita datang kepada Tuhan, kita berperilaku seperti orang kudus. Tetapi Tuhan tahu, kehidupan kita sehari-hari tidak seperti itu. Ada beberapa orang seperti itu, berkehidupan tidak seperti yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Yang Tuhan kehendaki adalah engkau berkenan. Dan setelah berkenan engkau sempurna di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan menulis namamu, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tapi kalau belum selaras antara tindakan kita sehari-hari dan juga doa yang kita naikkan, sangat sulit rasanya Tuhan untuk menjawab doa kita. Tuhan tuh ingin supaya kita itu ikut saja teladannya Tuhan. Enggak usah yang lain. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, lurus sajalah. Ikut aja jalan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Kalau kita mau gampang, kalau kita mau berkenan, ikut aja jalan yang sudah Tuhan tuliskan dalam firman-Nya. Pasti Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, rencana Tuhan adalah bukan rencana kita. Pikiran Tuhan bukan pikiran kita. Jadi kitalah yang harus ikuti apa maunya Tuhan. Bukan Tuhan yang kita paksakan untuk apa yang kita kehendaki. Akhirnya adalah kita kecewa kepada Tuhan. Kalau kita ikut dan taat apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, saya yakin Bapak Ibu akan mendapatkan jawaban doa yang kita inginkan. Karena apa? Kita sudah selaras dengan apa yang Tuhan pikirkan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa hari kemarin saya punya teman Facebook namanya Sister Carol Cheng. Tadi saya sudah saksikan juga. Dia orang yang pebisnis sebenarnya, kaya, tapi bangkrut gara-gara sesuatu hal yang gak bisa dia ceritakan. Kemudian saya konseling dia orang Kristen yang sudah lama tidak bergereja. Sudah hampir 6 tahun dia tidak ke gereja. Mungkin kalau dihitung-hitung secara urut-urutan sudah hampir 6-8 tahun. Kemudian dia hidup dalam dosa. Pokoknya bla 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 lah yang bagi dia hidup itu sudah tidak ada harapan. Kemudian kita konseling, saya seringkan firman Tuhan, saya injili ulang lagi dia bahwa keselamatan di dalam Tuhan, bla bla bla, dan sampai akhirnya kita berdoa, saudara. Saya hanya bilang begini, sister, saya tuh kalau mau, dia kan bahasa Inggris, saya bahasa Indonesia, bahasa Inggris saya kan bahasa Inggris yang ya agak kampungan sedikit, memang orangnya di kampung mungkin ya. Jadi saya sebisanya bahkan saya pakai Google Translate gitu untuk menerjemahkan perkataan beliau. Kemudian saya hanya bilang begini, dia tanya doa itu seperti apa? Saya hanya bilang gini, doa itu bukan banyaknya kata-kata yang keluar dari mulutmu, tetapi apa yang kau butuhkan hari itu. Jadi apa yang kau butuhkan itu saja doakan. Kemudian saya doakan dari Gumeng, dia berdoa di Kuala Lumpur. 3 hari kemudian saya dengar berita, dia berjumpa dengan Tuhan. Dia berjumpa Tuhan tuh seperti nyata dia lihat. Tuhan penuh kasih. Ternyata Tuhan tuh baik dan luar biasa. Dan dia juga dipulihkan hubungannya dengan keluarganya. Kemudian dia diterima kembali kerja di satu buah perusahaan asuransi di sana. Dan dia sangat happy ketika berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kadang jarak itu tidak akan bisa menghalangi kita juga untuk memberitakan Injil kepada orang. Jadi lewat media sosial juga bisa. Saudara gunakan bijaksana dengan menggunakan media sosial untuk memberitakan firman Tuhan bagi orang lain. Jadi ketika kita menginjil dia, ketika kita memberitakan firman kepada orang tersebut, orang itu diselamatkan, yang disukakan siapa, saudara? Tuhan Yesus. Jadi mari hari-hari ini, walaupun kita berada dalam keadaan seperti ini sekarang, dalam serba banyak masalah. Kita lihat beberapa negara sudah menuju resesi ekonomi. Saya yakin ketika kita tetap berdoa kepada Tuhan, saya yakin orang yang berdoa itulah yang kuat menghadapi segala apapun. Sebab dia punya nafas ilahi dari Tuhan. Dia diberi kekuatan oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, tetaplah berdoa di dalam kehidupanmu. Jangan lupakan doa-doamu setiap hari kepada Tuhan. Dijawab apa tidak dijawab, teruslah berdoa, berkomunikasi, terhubung dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang berikutnya, Tuhan mau menguji ketekunan kita. Di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Jadi yang pertama, Tuhan tidak mendengar dan tidak menggubris. Yang kedua, Tuhan mendengar tapi tidak mengabulkan doa. Yang ketiga, Tuhan mendengar tapi menundanya karena ada rencana tertentu dari Tuhan. Yang terakhir, Tuhan mendengar doa itu dan langsung mengabulkannya. Berikutnya, contoh di dalam 1 Raja 18 ayat 36 sampai 38. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang keempat adalah tentang jawaban atas doa yang Tuhan berikan. Tuhan dengar doa kita dan langsung dia jawab. Seperti yang dialami oleh Nabi Elia. Dia sedang bertempur dengan ribuan Nabi Baal.
Dan waktu itulah Tuhan menunjukkan kuasanya. Tepat waktunya Elia minta, saat itu juga Tuhan kabulkan. Kadang butuh ketepatan di dalam meminta itu kepada Tuhan. Tergantung kepekaan rohani kita dengan Tuhan. Amin. Jadi perlu kepekaan rohani kita dengan Tuhan. Supaya hubungan ini tidak terputus-putus. Seperti sinyal kalau di telepon seluler saudara itu terputus-putus. Beritanya pun lama kan loadingnya. Saudara ikuti mubeng, akhirnya pusing. Tapi ketika kita pas timingnya, kita berkomunikasi dengan Tuhan dengan secara terus menerus dan pas kita meminta, disitulah Tuhan berikan. Tuhan kadang bisa langsung jawab setiap seruan doa kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetaplah berdoa di masa-masa sulit sekarang ini. Tetaplah andalkan kekuatan doa dengan kuasa nama Yesus Kristus. Sesibuk apapun kita, seberat apapun kerja kita hari-hari ini, tapi kalau kita mulai dengan doa, saya yakin ada kekuatan yang luar biasa yang menyertai hidup kita. Jadi Tuhan itu menjawab. Yang pertama, Dia tidak menjawab dan tidak mengabulkan doa. Dia tidak mendengarkan. Yang kedua, Tuhan mendengar tetapi tidak mengabulkan. Yang ketiga, Tuhan mendengar doa tetapi Dia menundanya. Dan yang terakhir, Tuhan mendengar dan memberikan langsung jawaban doa. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Dan kita yakini hari-hari ini teruslah berharap kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu menjadi sandaran kekuatan kita di saat kita lemah. Dia bisa memberikan kekuatan kepada kita. Kita angkat pujian, kuatkanlah hatimu. Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah. Haleluya. Hadapi segala persoalan. Setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu. Amin. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Sekali lagi pujian dari awal sebagai ungkapan doa kita kepada Tuhan. Kuatkanlah hatimu. Amin. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti
harus percaya kepada setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Sebab tugas kami adalah menjalankan amanat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami harus tundukkan segala keinginan kami dan diselaraskan dengan keinginan Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan, Terima kasih. kami telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Amin. Apapun yang ada di dalam hidup ini, kami percaya semua atas kehendak dan izin Tuhan. Karena itu Tuhan, pada saat hari ini kuatkan dan mampukan kami terus berdiri, mengharap dan bersandar kepada kuasa Roh Kudus, sehingga kami dilayakkan. Dan ketika menghadap Tuhan, Tuhan berkata kepada kami, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah rohku berkenan. Amin. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman pada hari ini. Biarlah itu bertumbuh di dalam kehidupan kami dan berakar sehingga kami kuat, sehingga kami bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak. Aja pengumuman dari gereja. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita akan bangkit berdiri untuk kita mengakhiri di dalam peribadatan kita bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan kalau Allah sudah mengingatkan kepada kami dan memimpin kami di dalam kami beribadatan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, Engkau terus mengingatkan di dalam doa kami untuk kami semakin hari semakin setia di hadapan Engkau. Karena doa adalah nafas kehidupan kami. Kami harus terus tekun di dalam Engkau Tuhan, di dalam suasana atau di dalam kondisi yang seperti ini. Kesetiaan kami itu harus di dalam Engkau Bapa. Engkau terus memberkati di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Engkau terus campur tangan di dalam perekonomian setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Engkau tidak akan jauhkan dari setiap kesetiaan-Mu itu Tuhan, tetapi Engkau terus mendekatkan kepada kami, dan kami mau dekatkan diri kami kepada Engkau Tuhan. Engkau memberkati di dalam pekerjaan, memberkati di dalam sekolah anak-anak kami, memberkati di dalam pergumulan kami Tuhan. Terima kasih di dalam surga, terima kasih. Kami percaya Tuhan, di dalam doa ini Tuhan, Engkau terus akan bekerja dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga setiap kerinduan kami, setiap pergumulan kami, setiap apapun yang kami doakan, Allah akan menjawabnya. Berkati setiap bangsa dan negara kami tempat ini Tuhan. Engkau terus campur tangan, ampuni setiap dosa dalam bangsa kami. Kami percaya Tuhan, para pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, Engkau memberikan hikmat, marifat, kemampuan di dalam mengelola di dalam bangsa kami ini, sehingga bangsa kami ini Tuhan akan kembali dipulihkan. Bangsa kami ini Tuhan senantiasa akan menjadi bangsa yang makmur, menjadi bangsa pilihan Allah, sehingga kami setiap anak-anak Tuhan dapat kembali beribadah di gereja kami masing-masing ini Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, gereja-Mu senantiasa akan dipenuhi setiap jiwa-jiwa yang haus akan Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur senantiasa. Haleluya. Mari saudara, kita tengadahkan tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami.
dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah sekarang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, membimbing kita, dan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima seluruh berkat Allah. Haleluya. Amin.